Kita lanjut bahas PTT Dunia Para Dewa episode 182. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini, Jing Wuchen telah membawa Xiaoyan pada orang yang dicari-cari Xiaoyan, dan itu berasal dari ras manusia, merupakan jenis tak tertandingi. Pandangan mata seorang Xiaoyan melihat pada pemuda tampan di depan sana dengan raut wajah penuh keterkejutan, dan kemudian Xiaoyan mengatakan, "Seorang jenius dari ras manusia." Jing Wuchen menganggukkan kepalanya sambil menimpali, "Benar. Dan dia adalah Zhen Jian, salah satu orang yang secara khusus kau minta untuk ditemui." Pupil mata dari seorang Xiaoyan menyipit. Zhen Jian, pemuda itu memang cukup tampan, membawa pedang di punggungnya, dan dia juga memiliki sikap terhormat, seolah memang merupakan orang yang berasal dari kalangan bangsawan. Melihat sikap dari seorang Xiaoyan yang masih terdiam, Jing Wuchen mengatakan, "Hei, kenapa kau diam saja? Jangan bilang bahwa aku tidak menghormati idolamu itu. Menurutku dia benar-benar idiot. Dia punya cincin penyimpanan tapi tidak menggunakannya dan bersikeras membawa pedang itu di punggungnya. Aku rasa dia hanya memamerkan pedang itu saja." Long Yi menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan kata-kata seorang Jing Wuchen. Sementara Xiaoyan hanya mengerutkan keningnya, melirik pada Long Yi dan juga Jing Wuchen seolah-olah mereka memiliki sebuah rasa tidak senang pada Zhen Jian tersebut. Namun bagi Xiaoyan, dia tidak mampu bersikap apapun untuk saat ini karena Xiaoyan mengetahui bahwa Zhen Jian merupakan saudara klan dari Zhenni. Setidaknya Xiaoyan masih memiliki rasa hormat mendasar dan itu tetap diperlukan. Kali ini pandangan mata Xiaoyan terus mengamati Zhen Jian dari kejauhan. Zhen Jian masih tersenyum dan juga berinteraksi dengan cukup ramah pada orang-orang yang ada di sekitarnya, dan ketika seseorang berbicara, dia akan sedikit mencondongkan tubuhnya untuk mendengarkan dengan seksama. Ketika seseorang meminta bimbingan, maka Zhen Jian akan dengan lembut menunjuk jarinya dan dia dengan sabar memberikan penjelasan pada orang itu. Ketika seseorang memuji Zhen Jian, maka dia akan dengan rendah hati melambaikan tangannya dan tampak benar-benar ramah. Meskipun orang-orang itu menunjukkan rasa kagum pada dirinya, tapi senyuman di wajah Zhen Jian yang tampan itu masih sangat hangat, menyejukkan hati dari banyak orang. Hanya tanpa sengaja, serta kesombongan yang tersembunyi akan muncul dalam pandangan matanya. Bisa menangkap tatapan mata yang terpancar dari Zhen Jian itu, Xiaoyan pun mengingat perkenalan ketika dia pertama kali bertemu dengan Zhenni. Pada saat itu, Xiaoyan berpikir bahwa kelicikan Zhen Jian ini benar-benar luar biasa. Bagi seorang Xiaoyan, Zhen Jian ini memang serigala tersembunyi. Menyebutnya sebagai orang menakutkan bukan sebuah pernyataan yang berlebihan. Tepat ketika Zhen Jian sepertinya merasakan sesuatu, dia mengangkat kepalanya dan langsung melihat pada arah Xiaoyan. Meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, desas-desus tentang Zhenni dan juga Xiaoyan telah lama menyebar di dalam keluarga Zhen, dan bahkan ada potret atau foto dari seorang Xiaoyan, sehingga saat ini Zhen Jian langsung mengenali bahwa orang yang dilihatnya itu memang adalah Xiaoyan. Seketika kelembutan dalam pandangan mata Zhen Jian lenyap, seolah-olah dia melihat Xiaoyan dan akan langsung menghunuskan pedangnya untuk menusuk Xiaoyan ini. Tatapan mata itu benar-benar tajam, dan Xiaoyan ketika melihat perubahan ekspresi dari seorang Zhen Jian, pupil mata dari Xiaoyan juga langsung menyempit tajam. Jauh di dalamnya, api surgawi tampak menyala-nyala dalam mata Xiaoyan ini. Pada saat kontak mata itu terjadi, sebuah konfrontasi yang tidak terlihat telah terjadi di antara keduanya. Mendapatkan persetujuan dari keluarga Zhen jauh lebih sulit seperti apa yang dibayangkan Xiaoyan, dan kali ini Xiaoyan merasakan sebuah kesedihan mendalam, merasakan penghinaan terang-terangan dalam tatapan mata Zhen Jian barusan. Dia tahu tidak perlu kata-kata lebih lanjut. Perlahan Xiaoyan berbalik, berjalan pergi dengan tenang, dan setiap langkahnya terasa cukup berat. Zhen Jian kemudian mengalihkan pandangan matanya. Dia sedikit tersenyum sambil berkata dengan pelan, "Orang yang disukai oleh saudari Zhenni memang bukan orang yang tidak kompeten seperti mereka yang hanya mengandalkan beberapa resep obat saja. Tapi lalu kenapa? Hanya seorang pemimpin klan dari keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zhenku, dia ingin naik pangkat lebih tinggi." Seekor katak yang ingin memakan daging angsa akan selalu tetap menjadi katak.
Bagaimana mungkin seorang wanita secantik Zeni reputasinya hancur karena bocah sialan ini? Begitu kita memasuki alam ilusi, aku akan berpura-pura tidak mengenal Xiaoyan dan pasti aku akan mengurus dia di dalam alam ilusi itu. Begitu sebuah pemikiran ini terlintas di dalam benaknya, wajah Zhen Jian langsung kembali ramah seperti sebelumnya dan dia bergabung kembali dengan percakapan bersama orang-orang yang ada di sekitarnya. Jing Wuchen belum bereaksi terhadap apa yang telah terjadi. Dia menoleh ke arah belakang dengan heran melihat punggung dari Xiaoyan yang perlahan-lahan menghindari tempat ini, dan dia segera mengejarnya. Tidak mengerti kenapa Xiaoyan hanya melirik pada kedua jenis tak tertandingi ketika diperkenalkan secara khusus. Malah Xiaoyan pergi. Setelah menjauh dari kerumunan, hati dari seorang Xiaoyan sedikit tenang, dan kali ini Jing Wuchen telah berada di sampingnya, membuat Xiaoyan kemudian mengatakan, "Aku ingin melihat orang yang bernama Kekacauan Abadi." Jing Wuchen kemudian membawa Xiaoyan menuju tempat lain dari panggung atau alun-alun besar ini. Lalu dia mengatakan, "Baiklah, Kekacauan Abadi adalah orang yang paling mudah ditemukan di antara para jenius tak tertandingi yang ingin kau temui. Lihatlah panggung yang ada di sana." Xiaoyan kemudian melihat pada sebuah panggung yang ada di alun-alun ini sambil mengatakan, "Panggung yang melingkar itu, aku menyadarinya ketika aku masuk ke dalam alun-alun ini dan di sana hanya ada patung batu. Kenapa kau menunjuk pada panggung kecil tersebut?" Karena ketika apa yang dilihat Xiaoyan pada panggung itu, selain patung batu yang besar, sama sekali tidak melihat orang di dalam tempat itu. Jing Wuchen kemudian berkata, "Sialan, bagaimana matamu bisa berfungsi? Lihat lagi dengan seksama. Kekacauan Abadi sudah ada di sana sejak dia masuk ke alun-alun ini dan bahkan dia tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya." Xiaoyan masih berkata, "Mana? Yang kulihat hanyalah patung batu seorang petarung yang sangat besar." Jing Wuchen kemudian mengatakan kembali, "Buka mata melebar-lebar dan lihat pada bagian bayangan dari patung batu itu. Di sana ada Kekacauan Abadi." Xiaoyan menajamkan matanya dan dia melihat pada bayangan dari patung batu yang ada di bagian kaki, dan ternyata memang ada sesosok orang bersandar pada kaki dari patung batu tersebut. Dia adalah Kekacauan Abadi, menggunakan baju berwarna hijau tua seolah-olah menyatu dengan bayangan pada patung batu besar. Setelah melihat dengan cara yang cukup seksama, Xiaoyan pun membuat kesimpulan di dalam dirinya, Kekacauan Abadi, orang ini sangat berbahaya. Jika aku bisa bersahabat dengan dirinya, maka persahabatan itu akan sekuat emas dan batu. Jika aku menjadi musuhnya, itu akan menjadi pertarungan tanpa akhir. Untuk menghadapi sosok yang cukup tangguh seperti Kekacauan Abadi, Xiaoyan memutuskan untuk tidak membiarkan Kekacauan Abadi ini menganggap tatapan matanya sebagai sebuah provokasi. Jadi secara diam-diam, Xiaoyan membawa Long Yi dan juga Jing Wuchen menjauh dari area yang cukup dekat dengan Kekacauan Abadi. Xiaoyan bertanya pada Jing Wuchen, apakah Kekacauan Abadi itu merupakan keturunan bangsawan dari keluarga binatang ajaib? Jing Wuchen menganggukkan kepalanya. Tentu saja, kau bahkan tidak tahu tentang hal ini. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, aku hanya sedikit penasaran. Salah satu saudaraku pernah bertemu dengan seorang gadis dari keluarga binatang ajaib secara kebetulan, dan dia menggunakan pakaian berwarna merah. Penampilannya cukup cantik dan sepertinya tidak memiliki ciri-ciri yang mirip dengan Kekacauan Abadi ini. Xiaoyan pun teringat dengan gadis cantik berpakaian merah yang telah disebutkan oleh Nan Erming dan juga Xiao Shan pada saat itu. Dia terus membandingkan gadis tersebut dengan Kekacauan Abadi di dalam pikirannya, dan Xiaoyan kemudian mengatakan, mungkinkah gadis itu bukan dari keturunan kerajaan keluarga binatang ajaib, tapi para penjaga di sekitarnya sangat kuat. Rasa-rasanya status yang dimiliki oleh gadis berbaju merah pada saat itu memang tidak rendah. Jing Wuchen awalnya terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia mengerti dan tersenyum pada Xiaoyan sambil mengatakan, untungnya kau bertanya pada diriku. Kebanyakan orang memang tidak mengetahui rahasia tentang hal ini. Xiaoyan melihat pada Jing Wuchen sambil menyipitkan matanya. Oh, Jing Wuchen kemudian mengatakan, jangan memandang diriku seperti ini. Kesannya aku sangat sombong. Asal kau tahu, aku punya seorang teman dari keluarga binatang ajaib, jadi tentu saja aku tahu lebih banyak daripada yang lainnya. Apakah kau ingin tahu informasi tentang mereka? Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan semangat. Iya,
Aku siap mendengarkan seluruh informasi tentang mereka dari dirimu. Jing Wuchen menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, menurut deskripsimu, latar belakang dari gadis berbaju merah yang ditemui oleh temanmu itu pasti sangat tidak biasa. Sebenarnya gadis keturunan dari keluarga kerajaan binatang ajaib bukan hanya keluarga kekacauan saja. Selain keluarga kekacauan, ada juga garis keturunan kerajaan keluarga binatang ajaib yang juga memiliki garis keturunan lain yang disebut sebagai klan Huofeng. Klan Huofeng sendiri dan juga garis keturunan keluarga kekacauan memiliki hubungan yang sangat dekat. Mereka hidup berdampingan selama bertahun-tahun. Hanya saja setelah bencana kuno terjadi, populasi dari klan Huofeng telah menyusut dan kekuatan garis keturunan mereka juga menjadi lemah. Itulah sebabnya orang-orang sekarang percaya bahwa keluarga binatang ajaib hanya memiliki garis keturunan dari keluarga kekacauan saja. Tapi alasan spesifik penurunan yang pesat terhadap klan Huofeng benar-benar tidak jelas. Sebenarnya karena leluhur dari garis keturunan keluarga kekacauan dan juga keluarga Huofeng ini saling berhubungan. Garis keturunan dari keluarga kekacauan ini selalu mengakui klan Huofeng sebagai salah satu garis darah kerajaan, sebuah eksistensi yang sejajar dengan dirinya. Bahkan jika garis keturunan Huofeng telah mengalami sebuah kemunduran, garis keturunan kekacauan masih memperlakukan klan Huofeng ini sebagai teman mereka. Generasi muda saling menyapa sebagai saudara laki-laki dan juga saudara perempuan. Aku memperkirakan bahwa gadis berbaju merah yang telah ditemui oleh temanmu itu adalah orang yang berasal dari garis keturunan klan Huofeng. Dan sebenarnya aku ini benar-benar iri. Temanmu itu benar-benar mengenal seorang legendaris dari klan Huofeng. Jika ada kesempatan, tolong kenalkan saudaramu itu dengan diriku, dan aku pasti akan meminta tips darinya tentang cara merayu perempuan cantik dari klan Huofeng. Ketika Xiaoyan mendengarkan penjelasan dari Jing Wuchen ini, sebuah perasaan gembira muncul di dalam hatinya untuk Nan Erming. Tapi kemudian ketika dia memikirkan identitas dari gadis berbaju merah, Xiaoyan juga mulai khawatir tentang Nan Erming. Melihat ekspresi wajah Xiaoyan yang terus berubah-ubah membuat Jing Wuchen segera bertanya, "Hei, kenapa kau? Kenapa dengan raut wajahmu berubah-ubah seperti itu?" Xiaoyan tersadar kembali. "Oh, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Mari kita menuju target selanjutnya." Jing Wuchen kemudian bertanya, "Yang tersisa hanyalah balai pil saja." Xiaoyan menyipitkan matanya. "Apa maksudmu yang tersisa hanyalah balai pil saja? Bukankah masih ada klan iblis jiwa?" Jing Wuchen gelengkan kepalanya sambil berkata, "Apakah kau ini benar-benar berpikir bahwa diriku adalah orang yang mengetahui segalanya? Pria dari klan iblis jiwa itu sangat sulit untuk ditangkap. Dia benar-benar seperti hantu yang berkeliaran, dan aku bahkan tidak tahu di mana harus menemukan dirinya." Xiaoyan sangat kecewa. "Oh, jadi begitu ya." Setelah berkata seperti ini di dalam hati Xiaoyan, dia merasa bahwa di antara para jenius tak tertandingi dari balai pil dan juga klan iblis jiwa, Xiaoyan harus lebih waspada terhadap Hun Ying Jue dari klan iblis jiwa itu. Ibaratnya Hun Ying Jue adalah panah tersembunyi di balik kegelapan, dan bahkan sekarang Xiaoyan tidak tahu anak panah itu akan muncul dari arah yang mana. Jing Wuchen yang menatap ekspresi kecewa dari seorang Xiaoyan hanya bisa menggaruk kepalanya. Dia benar-benar tidak bisa membantu untuk menemukan Hun Ying Jue dari klan iblis jiwa. Xiaoyan kemudian berkata, "Baiklah, sudah lupakan saja. Mari kita langsung pergi menuju jenius tak tertandingi dari balai pil saja." Jing Wuchen ini hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia mengajak Xiaoyan untuk menuju ke tempat dari perkumpulan orang-orang balai pil. Jing Wuchen kemudian mengatakan, "Dimanapun ada orang-orang dari balai pil, tempat itu akan selalu menjadi tempat berkumpulnya para pahlawan." Pepatah ini dengan jelas menggambarkan daya tarik dari balai pil. Tidak jauh di depan sana, Xiaoyan telah melihat adanya sebuah kerumunan besar yang berkumpul dengan padat mengelilingi seorang pria dan juga wanita muda, di mana itu tidak lain adalah Dan Bingyan dan juga Dan Ding. Tiba-tiba langkah kaki dari seorang Jing Wuchen berhenti mendadak. Ada sebuah kesedihan yang terpancar di balik pandangan matanya. Xiaoyan bertanya, "Saudara Wuchen,
ada apa dengan dirimu? Jing Wuchen yang mendengarkan pertanyaan Xiaoyan, dia menatap lurus ke depan sana dengan seksama tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Xiaoyan pun dengan bingung mengikuti pandangan mata Jing Wuchen dan menyadari bahwa dia melihat pada seorang gadis muda yang cukup cantik berdiri dengan anggun di pinggir kerumunan banyak orang itu. Gadis muda ini benar-benar terlihat sangat lembut dan juga cantik dengan postur tubuh yang cukup tinggi dan juga seksi. Xiaoyan menggoda Jing Wuchen. Hei, apakah sebenarnya kau sedang jatuh cinta dengan gadis cantik itu ya? Jing Wuchen menggelengkan kepalanya. Sudahlah, bukan apa-apa. Silahkan lihat-lihat. Aku akan menunggumu di tempat ini. Tatapan mata dari seorang Xiaoyan langsung tertuju pada gadis cantik dan Jing Wuchen tenggelam di dalam pikirannya. Hal itu membuat Xiaoyan berkata di dalam dirinya, sepertinya Jing Wuchen dan juga gadis cantik itu memiliki hubungan yang tidak biasa. Tepat pada saat itu seorang pemuda keluar dari dalam kerumunan, merangkul gadis cantik tersebut dan kemudian berjalan menuju ke arah Xiaoyan dan juga Jing Wuchen serta Long Yi. Pemuda tersebut sangatlah tampan. Dia memiliki aura yang cukup mengesankan dan Xiaoyan langsung tahu identitasnya bahwa dia pasti adalah Danding, tuan muda kedua dari pemimpin Balai Pil. Detik berikutnya pandangan mata Xiaoyan langsung berubah menjadi sedingin es. Long Yi yang ada di samping dari Xiaoyan ketika merasakan aura kemarahan dari seorang Xiaoyan, dia juga langsung menegang. Sementara Jing Wuchen di samping Xiaoyan terus memperhatikan pemuda itu yang lengannya merangkul gadis cantik dan mereka berjalan semakin mendekat ke arah Jing Wuchen ini bersama dengan Xiaoyan. Danding berhenti di hadapan dari seorang Jing Wuchen dan kemudian dia mengatakan, "Saudara Jing Wuchen, sudah lama kita tidak bertemu ya." Sambil mengatakan hal seperti ini, tangan dari seorang Danding itu terus menggenggam erat tangan dari gadis cantik di sebelahnya. Secercah kepanikan juga terlintas dalam pandangan mata gadis cantik itu, lalu dia menundukkan kepalanya. Jing Wuchen hanya melihat pada gadis cantik di dalam pelukan Danding, matanya menunjukkan sebuah kesedihan lalu dia berkata dengan tenang, "Ya, memang sudah lama kita tidak bertemu." Danding melihat pada Jing Wuchen sambil mengatakan, "Aku tak pernah menyangka Jing Wuchen yang dahulunya sangat luar biasa akan menjadi seperti gembel saat ini." Danding melihat pada gadis cantik yang ada di pelukannya sambil mengatakan, "Untungnya kau cukup bijaksana untuk mengikutiku ya. Kalau tidak, kau pasti juga akan menjadi pengemis apabila mengikuti Jing Wuchen dan kau benar-benar akan kehilangan seluruh wajahmu." Danding tertawa terbahak-bahak, mengangkat tangannya lalu membelai pipi dari gadis cantik yang ada di pelukannya. Danding juga melirik pada Jing Wuchen untuk melihat reaksi apa yang akan terjadi pada dirinya. Kali ini Danding benar-benar sangat puas karena bisa mempermainkan seorang Jing Wuchen. Ketika Danding tertawa itu, sebuah tawa yang juga cukup keras terdengar dari alah belakang sana. Sementara gadis cantik yang ada di pelukan dari seorang Danding terlihat sedikit malu dan dia tak berani menatap langsung pada Jing Wuchen. Dia hanya bisa tertunduk. Namun dia juga tidak berani menunjukkan sebuah perlawanan terhadap Danding ini. Jing Wuchen sama sekali tidak peduli dengan ejekan semua orang. Dia hanya menatap kosong pada gadis cantik di sebelah Danding. Matanya tidak lagi polos. Ekspresi jijik diberikannya ketika gadis itu menatap pada Jing Wuchen. Hal ini membuat Jing Wuchen berkata dalam hatinya, apakah dia masih gadis yang pernah kucintai pada saat itu? Apakah dia masih gadis yang sama yang mengucapkan sumpah cinta abadi pada diriku pada saat itu? Semakin memikirkan hal seperti ini saja membuat Jing Wuchen merasa sangat sedih dan pada akhirnya dia juga hanya bisa menundukkan kepalanya. Saat ini hati dari seorang Jing Wuchen yang awalnya menyimpan secercah harapan benar-benar hancur sampai dia tak mampu mengumpulkan amarah. Xiaoyan yang berdiri di samping dari Jing Wuchen segera mengerti apa yang telah terjadi dan itu membuat gelombang kemarahan juga telah muncul di dalam diri dari seorang Xiaoyan. Jing Wuchen telah membawanya untuk menemui
4 orang jenius yang lainnya. Dan ketika melihat Jing Wuchen dihina oleh Danding, Zhou Yan juga merasakan penghinaan seperti itu. Oleh karenanya, Zhou Yan tak bisa terus menyaksikan Jing Wuchen menanggung penghinaan ini. Zhou Yan ketika hendak berbicara, tiba-tiba saja Jing Wuchen melangkah maju dan berdiri di depan Zhou Yan. Dia perlahan mengangkat kepalanya melihat pada Danding dan berkata dengan nada yang tenang namun sangat tegas, "Meskipun aku tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat, sebelum hari ini aku tetap berencana untuk suatu hari nanti bertarung melawan dirimu sampai mati." Danding tertawa terbahak-bahak. Semua orang yang ada di belakang Danding juga tertawa terbahak-bahak. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Hei Jing Wuchen, kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau ingin bertarung dengan tuan muda Danding sampai mati. Aku pikir kau mungkin akan segera dicabik-cabik sebelum bisa mendekat pada dirinya." Orang yang lainnya pun kemudian menimpali. Jing Wuchen ini terlalu percaya diri. Sementara Jing Wuchen hanya menggelengkan kepalanya. "Aku bilang suatu hari nanti, hanya saja sekarang kurasa tidak ada gunanya." Danding melihat pada Jing Wuchen sambil sedikit tersenyum, namun di dalam senyuman itu mengandung sebuah rasa penasaran pada Jing Wuchen. Kenapa bocah ini memiliki sebuah kepercayaan diri yang besar untuk bisa mengalahkan dirinya. Detik berikutnya Jing Wuchen tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar membuang diriku hanya untuk seorang manusia kecil yang pernah aku anggap sebagai saudara tapi berani mencuri wanitaku. Dan kau, seorang wanita yang pernah bersama dengan diriku, pernah aku cintai, tapi sekarang kau benar-benar tidak layak dipandang sebelah mata. Ini benar-benar tidak sepadan. Lagi pula kau, tuan muda kedua yang terhormat dari Balai Pil, hanya mengambil sepatu usang dari diriku saja untuk kau pakai, namun kau dengan bangga memamerkannya di mana-mana. Cih, menjijikkan. Aku sebenarnya tidak paham kenapa kau begitu mengagungkan gadis sialan ini. Ataukah sebenarnya kau tuan muda kedua dari Balai Pil hanyalah seorang idiot sejati?" Begitu Jing Wuchen mengucapkan kata-kata seperti ini, Danding langsung emosi. Sementara Zhou Yan berkata di dalam hatinya, "Luar biasa. Kau adalah pria sejati, saudara Jing Wuchen." Ini benar-benar menggembirakan. Kata-kata dari seorang Jing Wuchen bagaikan sebuah tamparan keras di wajah dari Danding, dan Zhou Yan merasa sangat puas. Danding tercengang untuk waktu yang cukup lama sebelum akhirnya dia gemetar karena marah. Dirinya pun mendorong wanita cantik yang ada di dalam pelukannya, lalu meraung, "Jing Wuchen, kau bilang apa? Aku akan menghancurkanmu sekarang juga." Seketika itu energi yang luar biasa dikeluarkan dari dalam tubuh seorang Danding dan dia mengayunkan serangan telapak tangan ke arah Jing Wuchen. Menyaksikan hal seperti ini, Jing Wuchen hanya menyipitkan matanya mengamati kemarahan Danding tanpa rasa takut. Dan sebenarnya kata-kata provokatif yang diucapkan oleh seorang Jing Wuchen sebelumnya adalah sebuah jebakan yang sengaja dia buat, karena dia yakin bahwa tuan muda kedua seperti Danding ini hampir tidak berani. Ada orang yang membantahnya, apalagi dipermalukan, dan pasti akan langsung kehilangan akal sehatnya untuk langsung memberikan serangan ketika dia dipermalukan dengan cara seperti itu. Melihat serangan dari telapak tangan Danding yang turun hendak menyerang dirinya, mata Jing Wuchen mulai berbinar dengan penuh gelombang kesenangan yang muncul di dalam hatinya. Dan tepat ketika serangan telapak tangan dari seorang Danding itu akan mengenai seorang Jing Wuchen, tiba-tiba terdengar sebuah suara, "Berhenti!" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapa sebenarnya orang yang berbicara untuk menghentikan pertarungan ini? Mungkinkah itu adalah Dan Bingyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.